Ini dengan Amina Al-Zanin, Amina. Oke. Di tujuan ini pertama kali semua mahasiswa di seluruh Indonesia dikumpul. Jadi hari ini kita kumpul di sini biar kita support keluarga kita di sana. Datang dukung timnas, supporter cantik Palestina jauh-jauh datang ke GBK, demi dukung timnas Indonesia. Stadion Gelora Bung Karno kembali menjadi saksi bisu dari sebuah peristiwa tak biasa dan penuh makna. Kali ini, bukan hanya soal pertandingan panas antara timnas Indonesia U23 melawan lawan bebuyutan seperti Malaysia, namun ada hal yang lebih menyentuh, kehadiran seorang supporter cantik asal Palestina yang rela menempuh ribuan kilometer demi satu tujuan, mendukung timnas Indonesia secara langsung dari tribun GBK. Sore itu, suasana di sekitar GBK sudah ramai. Ribuan supporter mengenakan jersey merah putih, membawa spanduk, bendera, dan drum untuk menyambut laga besar di Piala AFF U23 2025. Di tengah hiruk-pikuk itu, perhatian banyak orang tertuju pada satu sosok. Seorang perempuan muda berhijab, mengenakan syal Palestina dan jersey merah putih bertuliskan, Garuda, tersenyum ramah kepada siapapun yang mengajaknya berfoto. Ternyata, dia adalah Lina Ahmad, perempuan asal Ramallah, Palestina. Bukan hanya penonton biasa, Lina adalah simbol dari persaudaraan erat antara Indonesia dan Palestina. Ketika banyak orang berpikir hanya warga lokal yang meramaikan stadion, Lina membuktikan bahwa cinta terhadap timnas Indonesia tidak mengenal batas negara. Lina menempuh perjalanan panjang, dari Palestina ke Yordania, lanjut ke Doha, dan akhirnya mendarat di Jakarta setelah hampir 20 jam perjalanan. Ia sengaja mengambil cuti kuliah di Universitas Birzeit, tempat ia belajar hubungan internasional, hanya untuk bisa menonton langsung laga timnas Indonesia di GBK. Menginjakan kaki di stadion terbesar di Indonesia, Lina mengaku langsung merasakan aura luar biasa dari para pendukung Garuda. Baginya, dukungan yang diberikan rakyat Indonesia kepada Palestina selama ini membuat hatinya terpaut pada negeri ini. Kini, ia merasa sudah saatnya menunjukkan balasan atas rasa cinta itu, dengan mendukung timnas Indonesia langsung dari tribun GBK. Kehadiran Lina tidak disambut biasa-biasa saja. Banyak supporter langsung mengajaknya berkenalan, memberikan merchandise gratis, bahkan menyambutnya dengan yel-yel, Lina Palestina. Garuda bersama. Ia duduk di tribun utara, salah satu sektor paling aktif dalam mendukung timnas. Dengan suara lantang dan semangat yang tak kalah dari supporter lokal, Lina ikut bernyanyi, melompat, dan mengibarkan bendera kecil Indonesia Palestina yang ia bawa sendiri dari rumah. Salah satu momen paling menyentuh adalah ketika lagu Indonesia Raya berkumandang. Lina menaruh tangan di dada dan ikut menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia dengan lancar, membuat banyak penonton di sekitarnya menitikkan air mata haru. Tak butuh waktu lama, sosok Lina viral di media sosial. Banyak warganet yang membagikan momen dirinya berbaur bersama supporter Indonesia. Tagar-tagar Lina dukung Garuda dan tagar Palestina untuk Indonesia sempat menjadi trending topik di X, Twitter, dan Instagram. Warganet ramai-ramai memuji semangat dan keberanian Lina, serta menyebutnya sebagai duta hati Palestina untuk Indonesia. Bahkan beberapa pemain timnas Indonesia turut membagikan momen kebersamaan dengan Lina setelah laga usai. Mereka mengunggah foto bersama Lina, lengkap dengan caption yang menyentuh tentang arti persaudaraan sejati antar bangsa. Kehadiran Lina menjadi simbol yang lebih besar dari sekadar dukungan sepak bola. Ini adalah bukti nyata bahwa sepak bola bisa menjadi jembatan persatuan dan empati antar bangsa. Di tengah konflik dan kesedihan yang terus menerpa rakyat Palestina, Lina membawa pesan damai dan cinta ke tengah-tengah supporter Indonesia. Ia bukan hanya supporter,
tapi perwakilan suara rakyat Palestina yang ingin menunjukkan bahwa mereka pun peduli, bahwa mereka merasa dekat dengan Indonesia bukan hanya karena politik, tapi karena hubungan hati dan persaudaraan sejati. Menariknya, setelah laga selesai, Lina sempat dijemput oleh perwakilan PSSI untuk diajak mengunjungi markas federasi. Ia diberi kesempatan untuk bertemu langsung dengan beberapa pejabat tinggi, termasuk Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Dalam pertemuan tersebut, Lina diberi jersey resmi timnas bertanda tangan pemain lengkap, dan tiket VIP untuk menyaksikan laga semifinal jika Indonesia lolos. Beberapa media nasional juga berlomba-lomba melakukan liputan khusus tentang Lina. Meski ia menolak wawancara mendalam karena ingin tetap fokus menjadi penonton, ia mengizinkan beberapa media mengambil gambar singkat dan membagikan cerita perjalanan inspiratifnya. Sebelum meninggalkan stadion, Lina sempat menulis pesan di secarik kertas besar yang ia gantungkan di pagar tribun utara. Dari tanah Palestina untuk Indonesia, kami selalu mendoakan kemenangan kalian, bukan hanya di lapangan, tapi juga sebagai bangsa yang hebat dan mulia. Pesan itu menjadi viral dan menyentuh banyak hati. Banyak supporter yang menyalin pesan tersebut dan membagikannya di media sosial. Beberapa bahkan mencetaknya menjadi poster yang dibawa dalam laga berikutnya. Kisah Lina Ahmad, supporter cantik asal Palestina yang jauh-jauh datang ke GBK demi mendukung timnas Indonesia, bukan hanya cerita tentang sepak bola. Ini adalah kisah tentang persahabatan antar bangsa, tentang cinta yang tidak dibatasi oleh jarak atau perbedaan, dan tentang harapan akan dunia yang lebih damai melalui sepak bola. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang penuh konflik, Lina menjadi bukti nyata bahwa sepak bola bisa menjadi jalan persatuan. Ia bukan hanya membawa dukungan, tetapi juga membawa harapan, senyum, dan energi positif ke tengah stadion penuh semangat itu. Dan untuk rakyat Indonesia, Lina adalah pengingat bahwa dukungan kita selama ini kepada Palestina tidak pernah sia-sia. Karena ketika Garuda bertanding, ada hati dari negeri jauh yang ikut berdetak bersama, menyanyikan lagu perjuangan kita, Garuda di dadaku. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola tanah air. Sebuah langkah berani dan penuh kejutan kembali dilakukan oleh PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir. Setelah sukses dengan proses naturalisasi pemain-pemain top Eropa, kini giliran nama besar dari klub elit Turki, Fenerbahce, yang mencuri perhatian. Jayden Osterwolde, bek kiri bertalenta dan kuat berusia 23 tahun, dilaporkan telah resmi mengurus dokumen sebagai warga negara Indonesia.